Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Baik semua ya. Hari ini saya kedatangan tamu, temen apa ya? Dulu di kantor waktu masih kerja, terus barusan dia habis ambil pesanan cake. Bukan pesanan cake sih, cuman ngantar tanaman. Gitu guys. Nah guys, saya tuh pengen bahas tentang kejadian dulu. Bukan yang lucu-lucu sih, cuman ini memang kejadiannya tuh agak aneh. Memang cuman orang-orang yang memiliki anxiety disorder yang pernah mengalami ini. Tapi sebelumnya di subscribe dulu yang belum subscribe dan di like videonya, oke? Ya jadi guys, teringat sesuatu. Jadi pas baca komen salah satu teman yang bilang bahwa beliau sudah sembuh apa udah membaik anxiety disordernya, tapi suaminya malah yang mengalami anxiety sampai dia pengen pindah rumah. Ini sebenarnya cerita saya tuh kadang kalau misalnya inget ini agak-agak gimana ya, dibilang lucu juga enggak, cuman saya agak takjub gitu ya sama diri saya sendiri yang apa ya. Jadi dulu suami saya tuh sampai aneh sama saya. Jadi itu kejadiannya itu tahun 2011 sepertinya. Jadi waktu itu saya belum punya anak yang kedua, baru punya anak satu. Itu saya punya kucingnya itu namanya, saya kasih nama Cici. Nah si kucing itu Persia gitu, cuman karena nggak terawat akhirnya dia mengalami yang namanya skabies. Skabies itu kayak apa ya, penyakit kucing yang dia bisa menular ke manusia. Dan dia tuh kan tidurnya sama anak saya, terus sama saya si kucing itu, karena saya sibuk kerja dan nggak sempet kemana-mana, nggak sempet ke dokter hewan, pengennya tidur aja di rumah gitu. Tiba-tiba saya jadi ketularan. Awalnya tuh kayak titik kecil gitu, terus akhirnya menyebar gatal-gatal, dan akhirnya saya bawa dia ke dokter hewan, dan dokter hewan bilang itu skabies dan menular ke manusia. Nah sebelum saya ke dokter hewan itu, saya berpikir, aduh saya kok nggak betah ya. Saya tiap kali pulang ke rumah, pulang kerja, lihat rumah saya itu yang lama ya guys, itu saya ngerasa kayak, aduh saya nggak mau pulang gitu. Saya nggak mau pulang, saya mendingan di luar aja. Jadi perasaan yang saya rasakan pada saat saya ada di luar rumah lagi kerja, saya happy. Tapi pada saat saya mau pulang ke rumah, pas lihat rumah jadi takut gitu guys. Jadi perasaan itu nggak mau pulang pokoknya. Terus saya pernah minta pindah sama suami saya minta pindah rumah waktu itu. Terus suami saya bingung kenapa harus pindah rumah gitu. Nah akhirnya ceritanya saya pindahlah rumah. Nah waktu itu pindahlah rumah ke rumah yang saya tempati sekarang ini. Terus pada saat saya tempati rumah ini, saya masih kerja juga. Terus saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi pada saat saya mau pulang ke rumah, itu kok saya ngerasa kayak nggak bahagia gitu ya guys. Terus tapi saya bahagia di luar. Kayak contohnya terus pada saat saya udah berhenti kerja, saya di rumah nganterin anak saya sekolah. Pas anak saya sekolah, pas mau nganterin anak saya sekolah, di jalan saya happy gitu guys. Kayak dunia itu, oh ya dunia luas ya gitu. Terus pada saat saya sampai sekolah, terus saya udah nge-gym, saya pulang ke rumah, nyampe rumah, aduh kok kayak nggak enak lagi perasaan. Itu sih yang saya rasain. Entah itu perasaan kayak pengaruh dari anxiety disorder, atau mungkin pengaruh dari apa ya, pengaruh dari GERD. Mungkin waktu itu asam lambung saya lagi tinggi. Terus mungkin saya pikir terlalu berharap berlebihan sama orang lain. Jadi kayak kita itu ada saat dimana manusia itu kan makhluk sosial ya guys. Kita butuh yang namanya diperhatikan, kita butuh yang namanya didengarkan, kita butuh namanya respon dari pasangan. Jadi waktu itu suami saya sibuk, yang tadinya saya bisa ketemu dia setiap hari, yang tadinya saya bisa ketemu dia setiap pagi, saya ada di sampingnya, disetirin mobil sampai kantor, terus pulang kerja juga dijemput, terus pulang bareng dia gitu ya. Tiba-tiba saya harus berhenti kerja di rumah, saya jadi jarang ketemu dia guys. Jadi pada saat suami saya berangkat, sayanya masih tidur gitu ya. Pada saat suami saya datang, sayanya udah ngantuk gitu. Jadi kurang komunikasi dengan suami. Jadi saya ngerasa kayak sendiri guys. Nah setelah itu saya jadi berpikir guys. Saya jadi berpikir, dan saya mulai baca buku gitu ya guys ya. Entah itu, saya nggak tahu ini entah karena pengaruh GERD, entah karena memang itu anxiety. Tapi yang jelas itu anxiety disorder. Saya nggak mau di sini. Terus saya malah saya udah punya rumah ini, dan saya pernah cerita sama tetangga saya
saya pengen ngontrak aja, saya nggak mau tinggal di situ. Alasannya apa? Tetangga saya tanya. Saya nggak betah di sini, saya ngerasa saya nggak aman gitu, saya nggak aman dan saya ngerasa sering sakit di sini. Saya mendingan ngontrak rumah aja deh. Itu pikiran yang gila, tergila yang pernah saya pikirin. Hampir saya mau ngontrak rumah dan ngebiarin rumah yang saya tempatin ini rumah saya gitu guys. Itu aneh banget dan semua orang mikirnya wah gila, lu udah apa namanya, udah di luar apa ya, udah di luar normal gitu. Lu udah punya rumah terus malah pengen ngontrak gitu. Nah dari situ saya jadi belajar, saya bisa menarik kesimpulan manusia itu butuh diperhatikan guys. Yang namanya biasa diperhatikan biasanya ketemu setiap saat. Terus yang akhirnya saya di rumah, jadi saya merhatiin anak, jadi saya merhatiin yang lain. Akhirnya saya jadi kayak apa ya, kok kurang perhatian. Terus mungkin dulu waktu zaman kerja ada anak-anak buah saya di kantor yang hai Mbak Ayu gitu pada saat saya datang ke kantor. Ada yang bisa pagi-pagi saya ngerjain apa, meeting segala macam. Pada saat di rumah saya cuma ngerjain anak-anak, saya cuma saya ngurus anak-anak, terus kerjaan rumah seperti itu. Nah itu perubahan yang drastis dan itu butuh waktu lama. Itu sih yang saya rasakan. Jadi semuanya itu memang karena saya butuh perhatian. Terus saya juga mengalami apa namanya, saya menjalani aktivitas yang baru yang jauh sekali dari yang biasa saya lakukan gitu. Nah akhirnya yang saya cerita dulu balik lagi gitu, saya akhirnya ketemu sama yang namanya meditasi itu. Dan pada saat meditasi itu satu sih pelajaran yang bisa saya pegang sampai saat ini, yaitu kita harus terkoneksi dengan saat ini, yang saya bilang di video saya sebelumnya. Jadi pada saat contoh misalnya kita kenapa sih pengen pindah rumah, yang ada di pikiran kita itu nantinya takutnya kayak dulu saya di rumah lama, saya mikir takutnya kalau misalnya ini, takutnya virusnya itu ada di rumah ini, makanya saya pengen pindah. Itu sih yang saya pikirin. Nah terus pada saat saya di rumah ini, saya nggak betah tinggal di sini karena saya merasa tidak aman misalnya, karena misalnya nggak aman kenapa gitu, misalnya karena memang di belakang itu ada jurang gitu ya guys, bukan jurang sih maksudnya, rumah saya lebih tinggi dari di bawah gitu. Saya takutnya roboh atau apa karena hujan terus gitu ya. Itu sih ada ketakutan seperti itu. Tapi pada saat ketakutan akan masa depan, tapi pada saat saya mulai menyadari saat ini, saya mulai menyadari oh ya saya ada di saat ini, saya ada di rumah ini gitu. Terus saya coba menyadari bahwa oh ya di rumah ini ada kordeng di sana yang warnanya krem, ada pintu yang warnanya kayu gitu ya. Terus ada saya di sini, ada meja segala macam. Terus yang saya lakuin sih saya lebih mengenal rumah saya gitu. Jadi pada saat saya merasa pengen pindah rumah, saya balikin lagi deh, saya bersyukur Tuhan terima kasih saya punya rumah. Terus saya lihat oh ya rumah saya ternyata kokoh ya gitu. Oh ya ternyata rumah saya bisa disyukuri gitu. Maksudnya ya ini sudah cukup untuk saya gitu. Dan pada saat saya sudah terkoneksi dengan saat ini, saya berada di rumah ini, saya tahu setiap bagian rumah saya seperti apa, dan saya merasa cukup dengan apa yang saya miliki saat ini. Keinginan saya untuk pindah dari sini udah nggak ada gitu guys. Oke guys, semoga cerita saya ini bermanfaat untuk kalian gitu. Saya di sini saya juga thank you banget buat teman-teman yang udah kasih komen ke saya, masukan ke saya. Jadinya saya bisa bikin video-video yang lain dan menginspirasi saya untuk membuat video yang lain. Oke guys, thank you for watching. Yang belum subscribe, di-subscribe dong channelnya. Terus ditonton videonya biar saya makin semangat bikin video. Thank you, bye-bye.